warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa-siswi kelas 8 MTS Babu Salam Esau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai graf. Nah, untuk materi graf ini berada di halaman 33 dan 34. Bisa dibaca bukunya agar mendapat wawasan Anda tentang apa itu graf. Nah, pada dasarnya graf ini bisa kita artikan sebagai salah satu sarana dalam informatika untuk menggambarkan jaringan sosial. Nah, jadi ada macam-macam wadah untuk graf ya. Salah satunya adalah media sosial juga. Kita dapat terhubung dengan satu graf. Nah, sesudah Anda menonton video ini, Anda langsung mengkonfirmasinya ke WA pribadi pas awal. Karena sesudah video ini akan saya berikan tugas. Jadi silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi penelusuran graf menggunakan Bird Search atau BFS. Oke. Implementasi ini akan dilakukan kepada contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa kita lihat di contoh. Nah, ini adalah implementasi dari graf. Seperti kita ketahui bahwa graf itu adalah kumpulan dari node, simpul atau vertex, juga kumpulan dari edge atau sisi gitu ya. Nah, pada contoh ini adalah organigram, yang mana ketua di sini atau bagian-bagian dari organisasi atau organigram ini merupakan node-nya, dan jalur ini merupakan edge-nya, sehingga bisa kita lihat bagaimana jalur koordinasi dari ketua menuju yang paling jauh, itu tukang parkir. Oke, kemudian contoh selanjutnya itu adalah jaring-jaring makanan. Bisa kita lihat di sini sumbernya berpatok pada satu sumber, sehingga terjadi istilahnya banyak kehidupan gitu ya. Menggunakan pemanfaatan graf ini dari sumber menuju predator yang paling tinggi gitu. Bisa kita lihat jalurnya seperti apa, dan kebetulan ini adalah contoh graf yang berarah gitu ya. Lalu ada contoh lain, ini adalah peta. Pemanfaatannya kira-kira grafnya seperti node dan edge-nya yang mana? Nah, kalau di ini node-nya atau vertex-nya atau juga titiknya itu adalah setiap persimpangan yang ada di jalan-jalan ini. Seperti ini, di sini, di sini, di sini juga, sini, di sini. Nah, dan edge-nya adalah istilahnya jalannya, nih, atau penghubung antar persimpangan. Lalu kita akan mencoba mengimplementasikan BFS dalam jaringan listrik. Bagaimana listrik itu bisa mengalir sampai ke tempat yang paling jauh dari sumbernya. Seperti kita ketahui, BFS itu penelusurannya istilahnya berlevel gitu ya, atau berjarak, jarak yang paling dekat dengan sumber, kemudian atau yang langsung istilahnya nyolok gitu ya, atau langsung terhubung nyolok ya, terhubung langsung dengan sumbernya, atau kemudian jarak yang paling kedua, yang paling dekat dengan sumber, hingga jarak yang paling jauh dari sumber. Nah, kita lihat dulu contoh ini adalah sumbernya, kemudian harus mengaliri seluruh gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau menggunakan BFS penelusurannya itu
mana yang paling dekat dengan sumber. Yang ini, level pertama yang ini, yang ini, yang ini, yang langsung terhubung dengan jaringannya atau terhubung langsung dengan sumbernya. Mari kita tandai. Ya, aduh, nggak muncul pointer. Nah, ini adalah sumber, kita sebut dengan S. Kemudian kita akan mengaliri listriknya dari sumber yang paling dekat, yang ini terlebih dahulu. Oke, kemudian listrik akan mengalir ke sini juga dan ke sini juga. Habis kan yang langsung kepada sumber. Kemudian kembali lagi ke sini. Di sini ada dua, yang ini atau yang ini. Nah, karena menggunakan BFS, kita akan memilih sumber yang ini. Dari sini listrik akan mengalir ke sini. Kedua, yang pertama yang tadi ya, pertama teraliri. Ini yang kedua. Kemudian masih ini level 2 juga. Di pusat yang ini habis listriknya, sudah terkoneksi gitu ya. Lalu pindah ke node selanjutnya di sini. Ini akan mengaliri yang ada dua sumber, dari sini ke sini, level 2 juga, lalu ke sini, ini level 2 juga. Nah, kemudian akan masuk ke, kalau ini dan ini habis, kita melihat ini, ternyata ini yang ini, yang gedung yang ini, walaupun terhubung ke sini, tapi ini sudah diwakili oleh yang 1 itu. Kemudian akan masuk ke level yang ini, level yang 2. Yang 2 ini terhubung langsung hanya dengan satu gedung, otomatis ini akan menjadi nomor 3. Kembali lagi ke sini, yang ini langsung terhubung dengan ini, otomatis habis. Jadi ada, kita bisa sebut ini level atau distance 0, yang ini pertama, ini kedua, dan yang terakhir yang ketiga gitu. Jadi kalau menggunakan BFS, kita juga bisa menentukan istilahnya bila mana ada kerusakan di level mana. Misalkan ada kerusakan di level 2, nanti kita harus menelusurinya level 1 ke level 2 atau sebelum. Jadi tidak mungkin gitu ada kerusakan di level 3 yang merusak. Jadi kalau level 2 yang rumah ini rusak, kita lihat sumber sebelumnya. Kalau dari sini ada masalah, berarti kita harus memperbaikinya daerah sini. Kalau misalkan gedung 3 yang salah, yang level 3 ini, kita lihat sumber sebelumnya. Seperti itu. Juga bisa dimanfaatkan kalau misalkan ini menggunakan graf berbobot, bisa juga untuk menentukan jarak yang terdekat dari sumber misalkan, atau menentukan panjang kabelnya seperti apa gitu, sehingga memunculkan efektif gitu ya dari
penelusuran jaringan listriknya gitu. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan tentang grafnya, penjelasan tentang bagaimana BFS itu bekerja gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.